semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia. Saya akan membahas tentang topik mengelola sampah, tantangan, dan solusi. Disimak ya. Masalah sampah di dunia adalah masalah lingkungan global yang melibatkan penumpukan sampah padat, limbah plastik, dan polusi lingkungan. Penanganan yang tidak tepat, konsumsi berlebihan, serta kurangnya kesadaran akan daur ulang telah menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan masalah kesehatan. Dampak negatif sampah mencakup 1. Pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah. 2. Kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah dapat menjadi tempat perkembangbiakan penyakit dan serangga yang menyebabkan risiko kesehatan masyarakat. 3. Banjir. Saluran air yang tersumbat oleh sampah dapat menyebabkan banjir saat hujan lebat. 4. Kerusakan ekonomi. Masalah sampah dapat mengganggu sektor pariwisata dan infrastruktur serta memerlukan biaya besar untuk penanganan dan pembersihan. 5. Pemanasan global. Pembuangan sampah yang tidak benar dapat menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Ada yang tahu nggak sih jenis-jenis sampah itu ada apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama ada sampah organik. Sampah yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun kering, dan potongan tumbuhan. Sampah organik dapat diuraikan alami melalui pengomposan. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah yang tidak dapat diuraikan secara alami. Contohnya adalah kertas berlapis plastik, kemasan plastik, dan barang-barang logam. Yang ketiga ada sampah medis. Sampah medis berasal dari fasilitas kesehatan yang dapat berisi jarum suntik, perban bekas, atau limbah medis berbahaya. Yang terakhir ada sampah berbahaya. Sampah berbahaya mengandung bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia jika tidak diurus dengan benar. Ini termasuk baterai, cat berbahaya, limbah elektronik, dan obat-obatan kadaluarsa. Keuntungan dan kerugian pengelolaan sampah. Yang pertama, daur ulang. Sampah seperti kertas, plastik, kaca, dan logam diproses ulang menjadi bahan baku baru. Keuntungannya, mengurangi pemakaian sumber daya alam karena bahan bekas digunakan kembali dan mengurangi volume sampah sampai masuk ke TPA. Kerugiannya, dibutuhkan infrastruktur daur ulang yang memadai, proses daur ulang yang mungkin mahal, dan tidak semua jenis sampah dapat didaur ulang. Kedua, pengomposan. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan didekomposisi menjadi kompos yang berguna sebagai pupuk. Keuntungannya, mengurangi jumlah sampah organik di TPA dan menciptakan pupuk alami yang baik untuk pertanian. Kerugiannya, memerlukan waktu untuk proses dekomposisi dan dapat memerlukan perawatan khusus dan pengaturan yang baik. Ketiga, pembakaran. Sampah dibakar dalam pembangkit listrik atau pabrik insinerator untuk menghasilkan listrik atau panas. Keuntungannya, mengurangi volume sampah secara signifikan dan menghasilkan energi yang dapat digunakan. Kerugiannya, emisi gas rumah kaca dan polusi udara, diperlukan pengendalian emisi yang ketat untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan. Keempat, pembuangan TPA. Sampah dibuang ke TPA dan dikubur. Keuntungannya, proses sederhana dan biaya awal rendah. Kerugiannya, TPA dapat mencemari tanah dan air. TPA yang tidak terkendali dapat menghasilkan metana dan polusi udara. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Banyak orang tidak tahu cara memilah sampah, mendaur ulang, atau mengurangi pemborosan. Kedua, kurangnya infrastruktur. Banyak daerah, terutama di negara berkembang, memiliki infrastruktur yang kurang memadai untuk mengelola sampah dengan baik. Hal ini mencakup sistem pengumpulan, daur ulang, dan pemrosesan yang terbatas. Ketiga, sampah plastik. Masalah sampah plastik menjadi semakin serius. Plastik sulit diuraikan secara alami, dan penggunaan plastik sekali pakai yang meluas berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Keempat, pengelolaan TPA yang buruk. Tempat pembuangan akhir TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air serta menciptakan risiko kesehatan. Ada yang tahu nggak solusinya apa?
Solusinya yaitu dengan melakukan kerjasama antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat, serta inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah adalah langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Kesadaran masyarakat juga penting, karena tindakan individu dapat berdampak besar dalam mengurangi masalah sampah. Contoh inovasi dari teknologi yang bisa digunakan adalah 1. Daur ulang pintar. Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses daur ulang. Contohnya, kontainer pintar yang dilengkapi sensor dapat mengidentifikasi jenis sampah yang dibuang, memilihnya secara otomatis, dan mengirimkannya ke fasilitas daur ulang yang sesuai. 2. Pengelolaan sampah berbasis lot. Lot dapat digunakan untuk memantau dan mengelola sampah. Sensor yang dipasang di tempat sampah dapat memberitahu kapan sudah penuh, memungkinkan pengumpulan yang lebih efisien. Ketiga, daur ulang 3 dimensi. Menggunakan teknologi cetak 3 dimensi dengan bahan baku dari sampah daur ulang, seperti plastik untuk mencetak produk baru. Ini dapat mengurangi limbah dan mengurangi konsumsi sumber daya alam. 4. Pembangkit energi dari sampah. Teknologi ini mengubah sampah menjadi energi seperti listrik atau panas. Ini membantu mengurangi volume sampah dan menghasilkan sumber energi yang ramah lingkungan. 5. Aplikasi mobile dan edukasi digital. Aplikasi seluler yang memberikan informasi tentang pengelolaan sampah, jadwal pengumpulan sampah, dan lokasi tempat daur ulang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, tindakan-tindakan kecil dan perubahan gaya hidup memiliki dampak besar pada lingkungan. Dengan meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang dengan benar, kompos sampah organik, dan memilih produk yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Edukasi, kesadaran, dan partisipasi dalam upaya bersama untuk menjaga lingkungan juga sangat penting. Melalui tindakan kolektif, kita dapat melindungi alam dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.